Ya, siapa nih yang, oh iya, mantap, makasih sayang. Yuk kita mulai yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Hari Ya. ini, bentar saya pencet dulu. Sebenarnya materinya mirip-mirip sama yang kemarin ya. Mungkin beberapa ibu-ibu di sini ada yang ikut di workshop yang website Bapak-Bapak ID. Kurang lebih sama, tapi bedanya hari ini kita belajar bikin konten di Canva. Tapi ininya aja ya, surface-nya aja. Nggak detail. Yuk, jadi hari ini temanya adalah, kelihatan kan ya, standar ya orang meeting ya nanyanya. Kelihatan ya? Tuh, Kelihatan. oke. Aman, Gas. Pak. Aman. Kelihatan. Siap. Kita bikin Kelihatan. kita bikin yel-yel. Nggak usah deh. Saya takut deh, cowok sendiri. Sayang, tolong aku sayang. Oke, bikin konten buat IG ibu-ibu ID. Biar ekspektasinya dibatasi ya, hari ini kita bakal ngebahas 4 doang aja. Cara bikin konten. Waduh, Dede, kasihan. Minta tolong ya, ibu-ibu co-host nih, di mute biar tidak ibu-ibu yang lain tidak terganggu. Mohon maaf ya. Nomor 1, cara bikin konten tulisan pakai Canva. Nomor 2, fundamental konten digital. Nomor 3, tipe-tipe konten. Banting pintu. Terus nomor 4, trik-trik nulis konten. Tak kenal maka tak tayang, ini jokes saya yang saya selalu ulang-ulang, mudah-mudahan masih lucu. Bagaimana caranya ya, ini siapa sih Pak James, kenapa dia bisa si workshop ini, emang dia tahu apa gitu ya. Ini tujuan, belum dibenerin lagi typo. Jadi ini biar sebagai konteks aja ya. Jadi saya punya pengalaman 18 tahun di dunia konten digital. 5 tahun ke belakang saya megang 18 akun IG, manage gitu ya, ada timnya. Pernah dalam waktu 2 minggu naikin 200.000 follower satu akun. Dalam 1 tahun ada satu akun followernya naik 6 juta. Total impression 2 miliar per bulan, itu satu akun. Itu untuk Asia tuh gede banget ya. Mungkin seluruh dunia juga itu top 10 ya untuk total impression. Impression tuh kalau di Instagram ya mungkin ada yang apa sih Pak impression. Impression tuh berapa kali konten kita tuh direkomendasikan sama Instagram. Jadi kalau ibu pencet explore, nah itu semuanya impression gitu ya, atau enggak pada saat pencet reels gitu ya, nampil gitu. Intinya seberapa percaya Instagram itu sama konten kita kayak gitu. ER itu adalah engagement rate, itu biasanya yang dibagi adalah total engagement, jumlah komen, jumlah save, jumlah likes, dan jumlah share dibagi jumlah follower. Dan biasanya selama megang 18 akun ini itu selalu di atas rata-rata engagement rate-nya. Ada yang 3%, 5%, itu gede banget ya. Terus pernah handle akun-akun pemerintah dan pejabat-pejabat. Jadi ibarat kata nih ya, lumayan juga nih si James, dia lumayan tahu dah gitu ya. Jadi ya bisa sharing-sharing dah pengalaman saya bikin konten ya. Berang-berang bawa tongkat berangkat, mantep pantunnya. Kita belajar bikin konten pakai Canva dulu ya, ibu-ibu. Jadi ini sebagai surface aja. Nanti ibu-ibu silakan belajar lagi di YouTube gitu. Canva banget kok, seriusan. Gampangnya pakai banget. Saya share screen dulu ya, tahap-tahapannya ya. Jadi pertama, ibu-ibu buka di browsernya, bisa di handphone atau di laptop atau dimanapun itu yang ada koneksi internetnya dan ada layarnya ya. Pencet canva.com di browser, nanti tampilannya kayak gini. Nanti ke depannya ya, untuk saat sekarang sih karena kita belum punya desainer, jadi belum ada benchmark desain. Jadi ibu-ibu nanti pilih yang ada sini nih, Instagram Post Square. Dipencet. Nah,
Di sini bakalan ada layar kosong gini. Ibu, misalkan ini kan karena kontennya kebanyakan tulisan ya, Ibu pilih tulisannya. Nanti SOP-nya, tulisannya itu di Tajir yang punya permisi. apa Kita lagi bikin. Ya, kan dia cuma butuh keluar sekian aja. Gimana ambil itu? Halo. Enggak. Ya. Gak bisa digit. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Oke. Tulisannya ada di 36 ya. Nanti Ibu nulis di sini nih. Rem ipsum. Misalkan ya udah tua. Udah doyot pipinya. Ini kan ini ya, lewat ini ya. Nah, pencet gini nih. Nah, itu ada guidance-nya. Misalkan nanti gini kontennya. Nah, segini aja nih. Jangan banyak-banyak karena dari pengalaman saya bikin itu tuh apalagi ini audiensnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu tuh fast reader banget ya. Jadi dia scanningnya cepet dan untuk bisa baca cepat itu lebih baik emang tulisannya lebih sedikit. Nah, terus pilih foto karena nih fotonya ibu nanti tuh mungkin ya karena nggak bayar langganan karena Canva ini berbayar tapi kalau gratis fotonya itu cuma dapat yang free. Tapi nggak usah takut. Jadi pilih aja fotonya nanti ada kemungkinan di sini tuh ada watermark gitu ya. Nggak apa-apa karena nanti kan kami yang download ya tim kami yang download nanti kalau kita download ininya nggak ada kok watermarknya jadinya kayak gini. Nah kayak gini aja ya kita ngikutin standar ya. Nanti fontnya bakalan saya umumin deh. Saya belum dapat desain grafis nih. Jadi nanti mungkin bukan articulate ya ini karena fontnya bapak-bapak ID. Oke, kayak gitu. Nanti kalau misalkan kayak gini lagi kan daripada bikin baru lagi, pencet yang ini nih Bu. Oh, tinggal ganti tulisannya aja. Nuang juga doyot. Semua lehernya ada kutil tuanya. Itu misalkan ya. Nah, gitu. Nah, kalau mau ganti foto tinggal drag drop tuh, langsung diganti. Jadi secara size bakalan sama terus tuh. Drag drop gitu ya. Misalkan ganti yang ini drop gitu. Oke ya, itu surface-nya aja ya Bu ya. Waduh, ada banyak chat. Pak, kalau mau pakai foto yang lain nggak dari Canva boleh. Karena kita takut copyright, mendingan pakai Canva aja. Kudu pakai watermark ibu-ibu ID nggak usah karena ini nanti yang dapat kreditnya dapat namanya itu adalah ibu-ibu di sini. Kalau konten yang original dari ibu-ibu ID itu baru ada watermarknya. Ukuran gambar berapa disesuaikan karena kadang-kadang tulisannya banyak, gambarnya yang dikecilin aja. Jangan ngorbanin tulisan malah ya kalau saya lihat. Kalau tanpa gambar gimana? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi dari pengalaman saya orang jadi malas baca Bu. Sayangnya ibu udah capek-capek nulis nggak ada yang baca sayang. Mending ada yang baca nanti kagak dilolosin. Sekali bikin konten maksimal berapa slide? Kalau di Canva itu kalau di IG carousel tuh maksimal 10. Itu udah sama title ya. Berarti kan 9 isinya. Kalau tanpa gambar. Shutterstock sama Pixabay boleh dipakai nggak? Selama ibu emang yakin itu copyright free, sikat aja. Karena kalau kagak kita yang kena masalah nih kan nggak pengen juga ya akunnya hilang. Pengaturan title dan subtitle atau konten gimana guideline-nya Pak? Oke, jadi balik lagi ya. Nah ini bagus sekali nih. Sebenarnya nggak bisa disaklekin hari ini karena saya belum nemu desain grafis ya untuk bikin ininya. Karena kalau gini kan sebenarnya bapak-bapak ID banget ya.
yang saya desain gini nih. Tapi kalau misalkan untuk sementara ada 2 cara bikin halaman judul. Pertama, Ibu drag drop nih. Atau enggak gambarnya ini kan susah ya kalau nanti dibikin teks nih. Bukan agak susah, nanti pilih ini biar huruf gede semua. Cara merebus kentang, terlalu normatif. Kayak hari ini deh, barang-barang yang tidak apa-apa ibu, tidak apa-apa dibeli dengan harga murah. Ini kan nggak enak ya, terlalu renggang gitu ya. Sebenarnya karena ini semi sama seni ya, jadi emang estetika taste tuh diperluin banget. Nih kayak gitu. Atau ada 2 cara, ini satu ya, opsi 1. Opsi 2-nya di klik kanan ini di touch. Nanti sebenarnya cara yang paling mudah, saya cari desain grafis dulu biar dia yang bikin guideline. Tapi kan ibu-ibu kan pengen langsung mulai ini ya, apa-apa langsung bikin aja kayak gini nih. Oh, jangan terlalu ini ya. Fontnya diusahain sih yang lebih ini ya, lebih feminim gitu. Gitu. Coba aja apa namanya explore ya. Pak Punten, suami saya desainer, barangkali butuh desainnya. Pengennya sih desainernya perempuan ya, pengennya ya Bu ya. Tapi terima kasih ya. Kalau foto, apaan? Oh, di mute aja ya. Ada, maaf, mana sih? Kalau fotonya boleh dipakai tapi ada syarat nyantumin nama sumbernya gimana? Kalau free pick, mendingan dari Canva aja deh, jangan dari tempat yang lain ya. Jadi bahasannya apa namanya? Rules-nya selalu pakai Canva. Canva tuh ada semua. Nanti kan memang paling keganggu ya, ada watermark-nya. Itu nanti pas di-download di kami tuh nggak ada kok. Maaf Pak, mau tanya untuk tema warnanya dari foto atau plain color apa atau bebas warna-warni. Untuk sekarang masih bebas, ketika nanti ada guideline-nya itu baru kita kasih ya. Untuk jawaban sekarang itu. Ada keharusan untuk buat berapa slide dalam sekali post? Jawabannya nggak ada. Bisa aja Ibu bikin konten humor kayak di Bapak ID, ini Bapak Waktu yang gambar monyet itu kan cuma 1 slide ya. Bisa juga tuh selama apa namanya? Selama itu emang kontennya bagus, 1 slide aja itu nggak masalah kok. Oke. Minimal 1, maksimal di 10. Banyak banget saya tadi sampai mana lagi. Kalau fotonya pakai dokumen pribadi boleh. Ada temen GD perempuan Pak, bisa kirim resume kemana? Oke. Ke James Bapak ID. Nggak apa-apa ya Bu ya, selama saya nyari co-founder nih, saya masih ngurusin ini ibu-ibu ya, dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya, diurusin laki-laki dulu nih. Maaf banget nih, saya belum nemu nih co-founder. Kalau sepengalaman ideal masih menarik berapa slide? Oke, average-nya ada di 3 sampai 4. Oke. Kalau nyantumin gambar sendiri boleh, Pak. Gambar kartun gitu boleh banget, itu mah keren. Pak, nanti sistemnya kirim share link, terus tektokan desain konten ACC, terus naik post atau gimana? Oke, pertanyaannya bagus ya. Sistemnya nanti saya bakalan naruh link di profil Ibu-Ibu ID, itu bakalan bentuknya adalah Google Form. Nanti Ibu di situ bakalan ngisi nama Ibu, mungkin data pribadi ya, karena butuh buat ngecocokin sama rekening nanti, yang udah pasti rekening. Terus nanti ada mungkin ada identitas diri ya. Terus untuk nyocokin agak nggak nyaman sih, tapi kan ini kan kita tahu ya, ini udah tahu muka saya gitu, saya nggak mungkin dia apa-apain, paling buat pinjol ya. Nggak bercanda, nggak mungkin juga kan, mukanya beda. Terus nanti Ibu kasih di situ link Canva-nya yang buat di-share ya. Jadi gini caranya, karena beberapa kali ada yang nge-share itu linknya bukan link ini. Nih, kehalangan. Kelihatan nggak di sini nih? Ada
Di sebelah pojok kanan kelihatan nggak? Ting, kelihatan nggak, Ting? Pojok kanan. Kelihatan. Nah, nanti di sini itu ada yang namanya only you can access, diganti menjadi anyone with the link. Nanti ini di copy, itu yang Ibu bakalan share di si Google Form-nya. Gitu ya, Google Form-nya memang belum dibuat. Gitu ya, saya lanjut pertanyaannya. Tulisannya harus cantumin sumber juga, enggak di postingan. Nanti bakalan dijelasin ya, karena kalau nyantumin sumber tuh biasanya apa namanya, bukan original ya. Yang saya harapkan itu original gitu. Walaupun emang kayak catatan kaki itu buat memperkuat argumen atau memperkuat statement gitu ya. Harapan saya ibu-ibu pede sama apa yang ibu-ibu tahu, kayak profesionalitasnya sama pengalaman. Cuman 2 itu aja sih. Pak, kalau bahas kesehatan, cari-cari sumber jurnalnya nggak apa-apa ya, biasanya di slide akhir. Boleh kalau ini, karena kalau jurnal apa kesehatan tuh jurnalnya emang banyak sih, tapi balik lagi harapannya seperti yang tadi ya. Pede aja sama profesionalitas diri sendiri, kalau ibu emang dokter sikat aja. Kalau pakai tambahan elemen dari Canva gimana, Pak? Boleh deh, lihat aja ntar kalau bagus, kalau jelek ya paling nanti saya ini aja, saya edit atau enggak saya kasih catatan di Canva-nya. Kelihatan Pak, kelihatan. Oh yang tadi nih. Pak, kalau kontennya berupa video atau reel, ada ketentuankah? Ketentuannya agak susah nih ya, karena untuk ini kita putuskan aja ya. Untuk bulan pertama sampai waktu yang tidak ditentukan, kita cuma nerima kontennya berupa teks dulu aja deh. Kita latihan dulu ya. Baru habis itu bulan kedua, baru kita bahas yang video. Pak, untuk konten kan saya pernah buat. Lo gimana sih nih? Kontennya cuma feed aja, nggak ada story, belum ada. Setuju. Oke ya, kita lanjut ya ke materi ya. Tolong habis ini ibu-ibu pelajarin Canva, karena kita belum ada desain grafis, dan emang walaupun nanti kita ada desain grafis, kita nggak bakalan ngebenerin konten ibu ya. Jadi yang kita harapkan itu konten yang ibu setor itu sudah layak tayang. Jadi benar-benar berlakunya seperti kontributor ya. Jadi karena sayang banget ketika ibu udah nulis sepenuh hati gitu ya. Desainnya rame bener gitu ya. Wah itu jadi nggak jadi diterima tuh, sayang banget. Ya, survei aja ya. Nanti habis ini apa namanya, kulik-kulik di YouTube aja tuh. Gampang kok, seriusan deh. Saya suka ini ya, ngebatin ya. Sekarang jadi konten kreator sama jualan online tuh diinin banget, di provide banget sama digital gitu. Kebetulan lagi belajar, oke. Ready to post tanpa caption. Ada 2 pilihan ya, karena nggak tahu ya, karena ini pengalaman saya udah berapa tahun nih, berarti 5 tahunan megang IG, caption tuh nggak ada yang baca sebenarnya. Jadi nggak, maksudnya kalau misalkan ibu emang ada tambahan, saya sarankan, jadi nanti di Google Form-nya itu ada kolom di mana kalau itu caption, ibu bisa nulis captionnya, tapi itu nggak dijadiin requirement gitu ya, bukan sebuah keharusan. Oke, desainnya sementara ini ikutin bapak-bapak. Iya, sementara aja, seminggu dah izinin saya nyari desainer dah ya. Ya nggak apa-apa ya. Iya, saya juga nggak pernah baca caption bapak-bapak ini kan, ya, jadi nggak usah pusing. Tahun bahasanya bebas atau ada ketentuan, nggak ada. Jadi diri sendiri aja. Siap, semoga dimudahkan. Amin. Pak, ada warna tone yang khas, warna salem. Kayak logo ibu-ibu ID. Oke, kita lanjut ke materi. Wah, aus juga lagi. Boleh nggak saya ngambil air dulu nih? Bentar ya, aus banget ternyata. Boleh, Pak. Pak. Aduh, istri saya baik banget ya Allah. Aduh, balik lagi. Itu di belakang pohon apa? Kopior itu, nggak ada airnya. Yuk, mulai lagi. Kita ke materi. Masih semangat insya Allah ya. Oke, ini udah. Ini detailnya ya. Makasih sayangnya. Per satu konten yang lolos dan tayang, jadi ada 2 elemen ya, ada 2 variabel nih, lolos dan tayang.
Kalau lolos doang tapi belum tayang itu belum dihitung. Jadi dia harus naik dulu lolos dan tayang. Setiap konten yang lolos dan tayang dapat fee 65.000. Sebagai catatan, nggak tahu ya, mungkin di sini ada ibu-ibu yang penulis juga. Ini yang saya tawarkan angkanya lumayan gede sebenarnya di pasaran. Jadi biar semangat ini ya maksudnya ya. Dan ini masih pakai dana pribadi, belum ada sponsor. Karena tujuan saya tuh biar ibu-ibu tuh yang emang punya potensi gitu ya, bisa saling sharing di sini gitu. Untuk sementara saya kasih segini dah. Nanti ada kesempatan di mana ketika nanti ada placement gitu ya, saya bakal lempar ke ibu-ibu dan dapatnya nggak 65.000 tuh, gede banget itu. Insya Allah dah gede banget ya. Saya maksudnya ngomong insya Allah, gedenya saya sama gedenya ibu kan mungkin beda ya. Ntar ibu ngebayanginnya 4 triliun gitu kan. Wah, kagak mampu juga saya bayar itu. Jadi mungkin nanti setiap ada brand masuk, mau tap in gitu ya, mau placement, mau endorse, saya bakalan lempar ke ibu-ibu tuh. Entah nanti bentuknya kita punya Discord, punya WA group untuk penulis yang terpilih, misalkan dia selama sebulan rutin nyetor dan banyak yang bagus, itu bakalan saya scouting juga ya, nanti saya tawarin, Bu, mau nggak Bu bikin konten ini, bayarannya segini, misalkan 1 juta gitu, mau nggak Bu? Mau, ayo udah bikin gitu ya. 65.000 tuh untuk yang daily. Berikutnya, untuk dapat unlock pembayaran, penulis harus achieve 5 konten yang lolos dan tayang. Karena nanti kasihan Bu Jessica ngupload bayarnya 65.000 satu, orangnya ada 100 gitu kan. Pirit-pirit gitu, nggak enak gitu. Terus cut off-nya setiap tanggal 20, cut off itu untuk ngitung kayak gajian gitu dah Bu. Misalkan dari sebulan, kalau ngantor kan dari tanggal 20 ke tanggal 20, biar misalnya orang accounting-nya nanti kasihan gitu. Dia kalau ngitung transfer tanggal 25, ngitungnya tanggal 25 juga kan repot ya, karena recap-nya pasti repot banget tuh. Cut off tanggal 20, pembayaran dilakukan setiap tanggal 25. Pembayaran konten akan menggunakan kelipatan 5 konten setiap bulannya. Jadi achieve 5, habis itu bulan depannya nih cuma 3 nih, belum bisa kita transfer. Baru 5 tuh bulan depannya, atau enggak jangan-jangan 17 gitu ya. 17 itu pokoknya minimalnya 5 gitu ya di bulan itu. Bukan kelipatan berarti ya. Minimal 5 di setiap bulannya dah gitu ya. Rekening wajib BCA. Nanti kalau nggak ada dibikin dulu aja. Cepet kok sekarang. Sampai sini dulu sesi tanya jawab. Silakan Bu, sebelum kita masuk materi cara nulis konten. Sekarang kan ada flip, betul sekali nanti pakai flip. Nggak tahu ya, pokoknya sih BCA dulu aja. BCA syariah gitu. Boleh pakai suami. Oke. Ada yang mau nanya selain rekening? Kode warna di Canva-nya tuh, ada yang nanya. Kode warna nanti ya dikasih tahu ya. Nggak ada Pak, lanjut. Oke. Bu, bener Bu, nggak ada yang nanya nih Bu. Misal kalau materi, Kan mau nanya, silakan Bu Ica. kalau patokan sehari Ibu-Ibu ID ini berapa konten ya yang ditayangkan ya? Minimal 3, maksimal 5 seharinya. Oh, oke. Ya udah itu aja. Makasih, Pak. Apa Bu Ica? Terus tulisan, aduh nggak kebaca ya. Pak, kalau tulisan kita nggak sampai 5 dalam sebulan nggak bisa cair ya. Bukan nulisnya ya, tapi yang tadi adalah yang lolos dan tayang. Sorry ibu-ibu tadi udah, bentar Pak. Udah, oke. Oh ini nih belum, Muti, dari Ibu Muti. Misal kalau materi untuk ibu-ibu diposting di IG pribadi boleh nggak? Boleh. Aman ya, kita lanjut ke materi biar cepet takutnya. Pak, maaf terakhir mau Iya. nanya. Sorry. Bu Ica, silakan Bu Ica. Gembok IG harus dibuka nggak, Pak? Kalau apa ya pertimbangannya ya?
Yang penting kan KTP ya kayaknya ya, pokoknya identitas pribadi atau rekening gitu ya. Kalau IG kayaknya nggak masalah deh. Oke, Pak. Thank you. Pak, bisa akumulasi nggak postingannya? Maksudnya gimana itu, Bu? Pak, artinya dalam sebulan jumlah kirim konten ke tim Ibu ID nggak dibatasi. Betul sekali, Bu Evita. Pak, kelupaan, maaf, mau nanya tentang tema konten lebih detailnya. Habis ini, Bu Sylvia. Misal 3 bulan nih, bulan depan 2. Ini yang mana sih, Bu? Dulu 4. Oh iya, nih ada. Pak, bisa akumulasi nggak postingannya? Misal bulan ini 3, bulan depan 2. Kuncinya adalah kontennya diterima dan ditayangin. Proses review lolos dan layak up konten berapa lama? Speed reading itu dulu ya, kalau di perusahaan yang lama itu biasanya satu orang itu bisa baca 50 konten dalam waktu 4 jam. Kalau udah biasa tuh biasanya bisa 100 dalam waktu 1 hari sih. Kayak gitu. Feeling saya sih nggak ini kok, nggak ribet gitu. Karena Instagram kan pendek ya, beda sama artikel yang kemarin. Kriteria biar lulus kontennya gimana? Wah, pertanyaannya bagus sekali ini ya dari Bu Nurul. Nomor 1 ada value-nya. Tapi itu nanti sebenarnya dibahas di materi berikutnya ya. Terus nomor 1 nggak ada sara, nggak ada ujaran kebencian. Terus nomor 3 asik gitu, ada value-nya. Sifatnya itu nggak normatif ya. Nggak, kayaknya gampang nyari di Google. Makanya saran saya adalah percaya diri sama profesionalitas yang ibu-ibu punya, sama pengalaman pribadi. Karena 2 itu tuh kemungkinan besar nggak ada di Google. Kalau misalkan copy paste gitu, wah kayaknya bukan di sini tempatnya tuh. Saya bisa aja kan mendingan ngambil di Google sendiri gitu. Jadi maksudnya ngasih kesempatan ke ibu-ibu bisa cerita tentang hidupnya gitu. Mungkin bermanfaat buat orang lain ya. Kalau bulan 1 lolos, bulan 3 lolos 5, terkasih menjadi 8 bulan kedua itu. Oke, ada 2 variabel gitu ya, diulang ya. Lolos dan tayang. Kalau dia lolos 3 di bulan itu tapi belum tayang, nggak kemasuk tuh. Kriteria lulus konten tadi udah. Untuk font berarti cari font feminim sesuai dengan kreativitas. Betul sekali, syaratnya mudah dibaca. Oke, kita lanjut ke materi ya. Bismillah. Sesi tanya, udah dong sesinya. Oke, kita ngomongin tentang ini ya. Kenapa sih agak lucunya sih emang foundernya saya ya. Saya sendirian nih, ibu-ibu ID. Karena terlepas dari bapak-bapak ID dan harus ada ibu-ibu ID, kan sebenarnya itu bukan mandatori ya. Karena saya ngelihat sebenarnya ibu-ibu tuh lebih dari itu gitu. Karena saya ngelihat istri saya ya. Saya ngelihat dia dari awal saya kenal dia sampai dia bertransformasi jadi ibu-ibu sekarang ya. Saya ngelihat banyak banget keindahannya di situ ya. Keindahan kan nggak luput dari kesedihan juga ya, luka dan lain-lain gitu. Tapi saya ngelihat dia bertransformasi, saya nggak habis-habis saya kagumnya gitu. Kenapa sih kayak gitu nggak di-share gitu, diceritain gitu. Nggak harus kelihatan muka kok gitu, dan dan ibu juga identitasnya aman gitu kan. Ibu bisa pakai nickname apa gitu. Kayak saya aja masih pakai nickname nih. Kayak gitu. Nah, sederhananya gini, setiap kita mau ngelakuin sesuatu, kita harus tahu why-nya. Karena di pelajaran dari bapak-bapak, setelah bangun bapak-bapak ini tuh punya 2 kitab ya, kita istilahnya gitu ya. Kita punya 2 guidance, 2 buku. Ada How Cool Brain Stay Hard, ini bagus banget bukunya. Kalau ibu-ibu yang demen baca nih bisa dibaca, sama ini nih, Start with Why. Ya, muka saya hilang. Nih. Nah, yang kita bahas adalah Start with Why. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, kita harus tahu why-nya. Karena Pak Simon Sinek ini orang bule, setelah saya baca, sederhananya, Start with Why itu adalah setiap kita melakukan sesuatu, kita harus tahu niatnya. Sederhananya gitu. Nah, ini pembahasan halaman itu. Kenapa sih harus ada ibu-ibu ID? Niatannya apa sih nih? Gitu. Nah, ini namanya golden circle ibu-ibu. Setiap kita ngelakuin apa-apa, kita harus tahu kenapa kita ngelakuin itu. Kalau kita ngomongin skalanya entrepreneur gitu ya, atau enggak dia sebuah enterprise, sebuah usaha,
bisa juga sebuah seseorang gitu ya, figur atau orang itu mereka tahu biasanya ya, sebagian besar mereka tahu mereka itu siapa, mereka itu apa. Sebagian kecil dari mereka tahu lagi ngapain. Tapi pada saat ditanya, kamu kenapa sih ngelakuin itu? Sedikit banget orang yang bisa jawab. Makanya komunikasi yang baik adalah dari dalam keluar dulu, bukan dari luar ke dalam. Contoh paling gampangnya kita pakai perusahaan aja ya. Sering banget saya bahas ini kayak Microsoft itu dari komunikasinya dari luar ke dalam. Microsoft, what-nya adalah kami adalah perusahaan teknologi. How-nya adalah kita membuat teknologi ngikutin dengan perkembangan zaman. Why? Karena kita pengen jadi perusahaan teknologi nomor 1 di dunia. Itu kan kayak zaman dulu ya, bapak-bapak pakai baju safari bikin visi misi gitu. Udah nggak relevan tuh yang begitu-begitu tuh. Jadi karyawannya juga saya males gitu. Nggak ada resonansinya gitu. Ngapain kerja di sini cuman keren doang. Nah, kalau saya sukanya tuh contohnya tuh Apple ya. Dia mulai dari tengah baru dari dalam keluar. Why? Why itu adalah belief system, ekspektasi, mimpi, sebuah kondisi ideal. Kenapa sih kita ngelakuin hal ini gitu. Terus how-nya adalah bagaimana cara kita berkontribusi untuk mewujudkan mimpi kita sendiri gitu. Jadi nggak cuma ekspektasi tapi kita ngejalanin hal tersebut. Terus kita baru bisa ngedefinisikan kita tuh apa. Gitu ya. Nah, Apple itu why-nya adalah di Apple kami percaya kalau kita berani nge-challenge status quo. Status quo itu sederhananya kalau di Indonesia tuh hidup lo yang gitu-gitu aja. Lo berani untuk nge-breaking itu, hidup bakalan lebih baik gitu. Itu percaya. Pokoknya jangan hidup tuh jangan status quo. Kalau mungkin sederhananya apa ya Inggris yang lebih lain. Comfort zone kali ya yang sering dibilang. Ketika kita berani nge-challenge comfort zone, hidup lu tuh bakalan lebih nyaman karena comfort zone-nya bakal lebih lebar. Bukan ditinggalin ya comfort zone, kalau saya itu kurang setuju. Jadi why-nya itu tuh challenge status quo. How-nya gimana? How-nya karena dia perusahaan teknologi ya. How-nya adalah kita bantuin ya untuk nge-challenge status quo. Lo apa? Murid. Gue bantuin pakai software sama hardware gue. Apple itu ngebantuin murid untuk belajar lebih baik. Guru-guru itu ngajarin guru untuk bisa ngajar lebih baik. Seniman untuk bisa bikin karya lebih baik. Makanya jarang banget kita ngelihat DJ tuh pakai Windows gitu. Karena beresonansi gitu ya. Apa namanya si DJ tuh ngelihat wah ini kayaknya lebih dari produk teknologi nih karena dia emang beneran ngebantuin karena pada saat saya nyobain pakai ekosistemnya Apple emang bener sih gampang banget gitu. Terus ekosistemnya enak banget gitu. Intinya how-nya adalah gue bisa bantuin lo nge-challenge status quo lo dengan teknologi gue yang gue punya hardware dan software. Kalau ditanya Apple tuh apa? Kebetulan aja kita perusahaan teknologi. Lo mau nggak beli komputer dari gue? Enak banget gitu. Wah, kalau jadi karyawan Apple kan, gue bantu orang ya, enak banget gitu. Nah, kalau ibu-ibu ID apa sih? Ibu-ibu ID itu kami percaya ya, ibu-ibu itu butuh sanctuary, butuh tempat yang aman, butuh tempat biar mereka bisa ngerasa diapresiasi, butuh tempat untuk belajar, butuh tempat untuk berjejaring, terus dapat duit tambahan dan menjadi waras. Ini dua hal yang ini yang saya highlight karena setelah interview sama beberapa orang, ternyata waras itu penting banget ya buat ibu-ibu. Penting banget gitu. Saya interview pertama ya istri saya gitu ya. Terus beberapa orang ya Bu Nino juga. Terus calon co-founder Ibu-Ibu ID gitu. Ini banget waras tuh penting gitu karena setelah saya ingat-ingat ya proses menjadi ibu-ibu tuh agak gampang ya. Saya ngeliat istri saya ya dari mau dinikahin sama saya gitu kayak emang enak kamu berhasil saya jebak gitu. Tapi yang ininya ya transformasi yang saya lihat tuh dari sebelum jauh punya anak ya, dari dulu beliau biasa hidup lumayan enak ya, sekarang
Jadi susah, bukan susah, susah sih habis saya nikah, duitnya tinggal 500.000, beli kain pel lagi 300.000, kan pinter. Intinya ibu-ibu tuh lehernya keluarga ya, salah bantal aja juga gak enak gitu ibaratnya. Ini apalagi kalau dia lehernya agak sehat nih, yang sakit gitu. Jadi saya percaya banget kalau ibu-ibu dalam tanda kutip waras, kalau orang Jawa bilang waras kan sehat ya, mind, body, and soul, saya yakin banget itu negara bakalan jauh lebih baik. Asli, percaya banget saya. Terus intinya cita-cita saya ya yang ini bakalan saya tawarin ke ibu-ibu semua yang ada di sini adalah, Bu, mau nggak Bu punya sanctuary, Bu, tempat di mana emang yang tadi saya jelasin tuh, Ibu ngerasa aman banget gitu, Ibu bisa jadi diri sendiri, nggak takut dijudge, walaupun nanti ada challenge-nya gitu ya. Dan itu berarti kalau yang orang-orang kayak gitu bukan golongan kita, Bu, karena kita lagi nyiptain sanctuary. Oke, how-nya adalah dengan bertumbuh dan berkembang bersama. Intinya, saya ciptain platform ini. Ini bakalan bukan punya saya pribadi doang nanti nih, itu bakalan saya nih Bu, ini saya cuma tukang doang nih, ibaratnya tempat ibu yang kelola dah gitu. Se-opennya gitu, beda sama bapak-bapak kalau ibu lihat. Bapak-bapak masih kami yang bikin konten gitu. Apa namanya, sibuk tiap hari. Kalau gini, saya free fall banget nih. Ayo Bu, saya percaya banget nih ibu-ibu bisa saling connect ya, bisa tumbuh dan berkembang bareng-bareng gitu. Saya ciptain platform ya. How-nya adalah ciptain platform. Tujuannya apa? Bertumbuh dan berkembang bareng-bareng. Caranya gimana? Saling ngasih manfaat, Bu, dengan cara ngasih bikin konten. Kalau dipikirin sederhana, dibikin simple itu gitu. Ibu punya keilmuan, ibu punya pengalaman, kasih di sini, Bu, gitu. Kasih. Itu saya yakin banget. Kalau saya tipenya ketika ada satu orang itu terbantu, itu lebih dari cukup, beneran dah. Saya sering banget nangis kalau baca DM gitu ya. Ya Allah, udah Pak, makasih banyak Pak. Sekarang suami saya berhenti rokok, nangis saya. Gitu. Pak, makasih banyak Pak. Ini saya sekarang jadi lebih dekat sama mertua. Gitu. Satu orang aja cukup. Saya seriusan dah, nggak bohong. Berikutnya, kalau ditanya, Bu, ini mah ibu-ibu aja sih, kebetulan aja perusahaan media. Kayak gitu ya. Jadi semangatnya yang saya tawarkan adalah, ayo kita bikin sanctuary, kita bikin ibu-ibu ngumpul, nggak ada yang toksik gitu ya. Mungkin nanti ada 1-2 tuh toksiknya toksik bercanda, is oke karena lucu ya kalau saya lihat. Tapi kalau udah dia kecot gitu ya, ini kayaknya bukan golongan kita bakalan lumayan keras tuh kayaknya. Jangan di sini deh Bu, nongkrongnya Bu gitu. Kita pengen aman-aman aja, pengen waras kita gitu ya. Jangan di sini dah Bu ya, cari tempat lain aja dah. Dan ada 2 lagi ya, ada yang bakalan ada obstacle-nya ya. Saya bilang ini obstacle, challenge ya. Sorry, bukan obstacle. Challenge-nya adalah kita paham ya, ibu-ibu tuh bakalan dibandingin sama bapak-bapak ID terus, dan itu ya is okay gitu ya, karena itu di luar kontrol kita. Nah, nomor 2, kita itu nggak berusaha untuk menjadi kompetitor sama media-media untuk ibu-ibu yang ada gitu. Saya malah pengen main sama mereka gitu, nggak pengen saya jadiin kompetitor gitu. Saya malah pengen ngobrol gitu, kayak kemarin ke Emera Group, ke media-media besar yang buat perempuan gitu, open aja gitu. Jadi yang kita lakukan di sini bukan kompetisi ya Bu ya, bukan infinity game. Kita nge-challenge diri kita gimana caranya kita selalu jadi yang lebih baik daripada kemarin gitu. Itu konsepnya itu aja kok. Terlalu konseptual, tapi saya pengen ibu-ibu tuh paham ya. Jadi duit itu nomor 2 dah. Percaya dah sama saya. Ini kalau misalkan sesuai dengan kepikiran saya, ini seru banget. Ibu-ibu tuh ini banget kok. Keren dah gitu. Saya nggak sampai habiskan kata-kata. Gitu ya. Kita masuk gimana cara bikin konten. Setelah 18 tahun belanglang buana bikin konten, sederhananya, always give the right content to the right audience in the right time and in the right place. Ini syarat konten yang bagus. Konten bagus tapi dikasih ke orang yang salah kan salah. Konten bagus ditaruh tempat yang salah ya salah. Apalagi diuploadnya jamnya ngaco gitu. Tapi hari ini kita cuma bahas 2 ya. Bikin konten yang benar buat orang yang benar. Kontennya kayak gimana, audiensnya kayak gimana, ntar kita bahas satu-satu.
Karena right time ini bagian kami untuk ngupload, dan right place-nya itu Instagram. Minum dulu bro, aus bro. Oke. Red content. Pengalaman saya ada 2. Konten yang benar itu adalah dia punya tujuan yang jelas dan jenisnya benar. Kita bahas dulu jenis tujuannya. Konten itu yang tujuannya nomor 1 growth. Biar akunnya berkembang, biar pribadinya berkembang, karena kan ini entitasnya nggak cuma ibu-ibu ID ya. Yang berkembang itu bakalan penulisnya juga gitu. Jadi berkembang bareng-bareng yang tadi saya bilang tuh. Terus nomor 2 adalah biar engage. Engage itu apa? Tujuan konten itu biar bisa ngobrol. Karena satu-satunya alasan kenapa sosial media diciptakan itu biar kita ngobrol. Dan konten yang bagus adalah menciptakan conversation. Itu tujuannya adalah ngobrol. Nomor 3 adalah sales. Tujuan konten tuh suka nggak suka dia emang turunan dari marketing, divisi marketing biasanya. Orang konten tuh bisa dibawanya divisi marketing. Makanya kalau ibu-ibu mau jualan, sebenarnya yang paling benar itu bangun media dulu baru jualan. Ini intermezzo ya. Siapa tahu di sini ibu-ibu ada yang bisnis. Kalau saya setelah melanglang buana kata-kata nggak ada yang lainnya. Kalau mau bisnis gini kuncinya Bu, bangun media, bikin IP, intellectual property, bangun komunitas, habis itu jualan produk, bikin event. Kalau ibu langsung bikin produk dan bikin event gitu ya, agak susah tuh Bu. Nanti saya willing tuh ceritain semua pengalaman saya dengan senang hati, nggak ada yang saya tutup-tutupin, bukan tutup-tutupin, nggak ada yang saya simpan-simpan sendiri gitu ilmu saya. Oke ya, itu adalah tujuannya. Sekarang jenisnya tuh apa aja? Yang bakalan ibu-ibu tulis itu cuma ada 4. Ibu pilih forte ibu. Forte apa sayang? Kekuatan, keunggulan. Gitu dah. Sayang, kamu kemana? Ada. Kan ditinggal. Ada. Forte apa ya? Itu bukan Red. Nggak tahu. Takut salah. Kalau ya, intinya ibu-ibu tuh jagonya jagonya di mana nih? Mengedukasi, menginspirasi, apa jago banget untuk meyakinkan, agak irisannya tipis tapi lumayan beda. Apa ibu jago menghibur nih? Gitu ya. Kita bahas satu-satu. Konten edukasi itu kayak gimana? Kuncinya selalu kasih apa yang nggak tahu tapi menarik. Nomor 2, karena there's nothing new under the sun, kagak ada yang baru nih di dunia ini, kasih apa yang orang udah tahu tapi informasinya lebih dalam atau lebih luas. Contohnya kayak gimana? Mohon maaf ya karena yang kontennya udah banyak tuh bapak-bapak, contohnya bapak-bapak mengedukasi tuh gini nih, angka-angka penting di dunia kesehatan. Ternyata banyak yang nggak tahu nih angka-angkanya. Kenapa ini dibilang salah satu contoh yang bagus, lihat engagement-nya 31.000. Ini lebih dari KPI, karena KPI kita di 15.000. Berikutnya fungsi tombol di remote AC. Ini contoh yang kedua. Udah tahu saya Pak beberapa tombol tapi kan tombol naikin turunin suhu, tombol matiin sama mode. Tapi sisanya apa tuh yang ada gambar apa gitu, yang tombol reset gitu. Ternyata banyak orang yang belum tahu. Contohnya ini juga, kenapa asbes itu berbahaya sampai dilarang WHO. Saya juga nggak tahu kenapa ya sampai sekarang masih dijual. Itu bisa bikin kanker ternyata, dan kasusnya udah banyak banget. Berikutnya lampu indikator yang jarang nanya, tapi adik wajib tahu. Karena di Bapak-Bapak ID setiap hari Rabu tuh hari adik-adik. Itu ya, kuncinya konten edukasi ketika ibu-ibu, saya pengen edukasi orang gitu. Saya kayaknya jago saya pilih kategorinya edukasi gitu. Kuncinya tadi Bu, kasih sesuatu orang yang kayaknya dia belum tahu tapi menarik. Kalau dia cuman kayaknya dia nggak tahu tapi nggak menarik, kayak misalkan Ibu tahu nggak Bu kalau dodol itu buatan Cina? Aduh kayaknya nggak penting tuh. Saya tinggal googling aja juga ada kayaknya tuh. Nah itu dia tuh. Salah satu syarat konten edukasi adalah itu kayaknya susah nyari di Google. Karena tadi makanya yang saya tawarkan adalah sharing pengalaman dan profesionalitas gitu. Paling enak sih itu, karena itu nggak ada di Google tuh biasanya.
gitu ya, dan jangan bikin konten yang sifatnya normatif atau biasa aja. Yang menarik, ini kan dari ini angka-angka penting di dunia kesehatan. Fungsi tombol di remote AC yang ini buat apaan ya gitu. Jadi beneran kayak ngobrol aja, Bu. Kenapa asbes itu berbahaya, diberi tekanan lagi sampai dilarang WHO, segitu urgensinya gitu. Title tuh penting banget untuk orang mau ngeklik gitu. Lampu indikator yang jarang nyala tapi adik wajib tahu. Saya jadi ingat-ingat lampu apa aja ya. Saya aja yang udah tahu, saya klik lagi nih. Padahal saya yang bikin. Berikutnya ya. Konten menginspirasi, kuncinya pengalaman sendiri. Itu works banget ya. Dan kalau ibu nggak nyaman, ini karena pengalaman yang terlalu personal, ya ibu pakai nickname aja, Bu. Nanti Bu, atau nggak ibu bikin Instagram yang emang khusus buat di-tagin sama sama ibu-ibu ID nanti ketika kontennya naik. Itu harus saya lihat WhatsApp. Kuncinya pengalaman sendiri. Contohnya kayak gini. Pengalaman Mas Sabil gagal di bisnis kafe tapi malah sukses di hal yang nggak sengaja. Jadi dia bikin kafe, beberapa bulan kemudian pandemi ya. Kasihan banget orang Lampung. Jadi apa namanya? Dia shifting malah sekarang karena dia ngelihat di kafenya dia banyak banget kebutuhan printing. Jadi buat nyetak tisu untuk labelin toko gitu. Akhirnya dia masuk ke bisnis itu malah sukses. Nah, sukses apa namanya perjalanannya kayak gimana? Kan yang kita penasaran dia suksesnya kenapa ya gitu. Terus apa sih yang bikin dia untuk memutuskan kayaknya berhenti aja deh. Ini berhenti dia nyerah atau dia tahu resikonya atau gimana kan. Jadi wah seru banget ya. Terus ini pengalaman saya pribadi, sifat pengecut gitu ya. Saya pikir saya berani gitu ya. Saya laki-laki yang berewokan yang stigmanya jantan ternyata kagak gitu. Ada beberapa hal saya takut untuk memulai gitu ya karena saya takut gagal. Momok itu yang ini ya ternyata saya masih pengecut dan yang konten kayak gitu ternyata beresonansi juga ke audiensnya. Menginspirasi nih. Banyak orang bilang kalau jadi juragan kos-kosan itu jadi bikin kaya. Nah, ini ada salah satu writer kita, bapaknya bikin kos-kosan dan itu gede banget ya di Solo. Terus ditanya ternyata itu investasinya ya. Kalau bahasa ekonominya mah ya bukan ekonomi ya. Akuntansi atau finansial gitu ya. Itu BEP-nya sama ROI-nya kecil banget gitu. Emang paling benar ketika mau bikin kos-kosan ternyata ya dari pengalaman dia itu mendingan dari muda gitu nyicil karena pada saat udah pensiun duitnya habis pemasukannya kecil banget. Wah itu jadi nungguin ROI BEP sama nungguin harga tanahnya naik. Nggak semudah itu ternyata untuk jadi juragan kos-kosan. Terus ini pengalaman saya setelah menikah dengan istri saya, Bu Jessica tercinta. Namanya rezeki ya, datang seru banget gitu setelah saya menikah sama dia. Jadi enak gitu cerita gitu. Nanti bakalan berlatih bagian mana yang penting untuk ceritain, mana yang di emphasize banget, di amplify gitu ya, mana yang kayaknya nggak usah deh nih gitu. Ibu-ibu bakalan belajar tuh, seru deh. Berikutnya, konten-konten yang sifatnya meyakinkan, convince. Kuncinya riset yang dalam, masuk akal, jangan bohong. Di bapak-bapak tuh awal-awal tahun-tahun pertama tuh, kita naikin konten yang kita nggak punya keilmuannya gitu. Kan bahaya ya, selain kita bisa membahayakan orang, gara-gara bikin konten lo masuk neraka itu kan lucu ya. Jadi jangan bohong gitu, jangan cuman gara-gara ekspektasi yang kecil di dunia malah cilaka gitu ya. Meyakinkan kayak gimana? Contoh kontennya ada rekomendasi motor listrik, alat apa namanya ya rekomendasi ya. Terus hal-hal yang harus ada dikuasai kalau mau ngekos. Ini bisa istilahnya ngomongin soal mindset. Mindset kadang-kadang tuh masuk ke edukasi, tapi kadang-kadang masuk ke convince. Karena mindset itu adalah sebuah ide yang kita ada usaha mempersuasi agar orang setuju sama kita. Makanya saya masukin ke
convince, meyakinkan. Ini saya punya ide di mana kenapa zona nyaman itu sebaiknya dilebarin bukan malah ditinggal. Karena logiknya ketika kita punya rumah nyaman gitu ya, tiba-tiba mikir kayaknya gue harus pindah nih. Kenapa rumahnya kagak aja yang dibagusin, gue digedein gitu kan. Kalau udah nyaman kenapa ditinggalin gitu kan. Saya kurang setuju sama zona nyaman yang harus ditinggalin, dilebarin aja. Berikutnya, ciri warung nasi uduk Betawi yang enak. Ini berdasarkan pengalaman dan pengalaman selama 30 tahun lebih. Siapa yang bisa ngebantah? Ini balik lagi ya tadi yang saya belum sampaikan, di konten-konten yang sifatnya sharing-sharing pengalaman ini enak. Karena apa? Itu minim yang namanya orang quote and quote ya, nyerang gitu. Kok kamu dulu gitu sih? Ya kan udah lewat ya, mau gimana lagi gitu. Terus kalau misalkan harusnya nggak gini gitu. Itu kan agak aneh ketika orang ngomentarin pengalaman yang udah terjadi, yang udah lalu gitu ya. Kalau buat saya tuh konten sharing pengalaman tuh lumayan bulletproof ya. Apa namanya, nggak bisa dibantah gitu. Aneh gitu cerita pengalaman walaupun itu bagus atau jelek terus dibantah sama orang tuh agak lumayan. Lu kok gitu sih dulu lo gitu. Iya sih, tapi kan udah terjadi ya. Agak aneh tuh. Berikutnya, menghibur. Ternyata, kayaknya saya orangnya lucu nih. Saya jago banget bikin orang ketawa. Tapi setelah jalanin Bapak-Bapak ID, walaupun orang menganggapnya Bapak-Bapak ID itu akun humor ya, sebenarnya kami bukan akun humor gitu. Sayangnya ya, karena kami sadar kita kagak lucu, sama ternyata humor itu tuh salah satu elemen ya. Makanya yang saya tulis ini menghibur itu bukan bikin orang ketawa, tapi bikin orang happy. Ketawa itu salah satu outcome aja. Kalau dilihat ya, ini namanya circle of emotion. Jadi backstory-nya, manusia itu memiliki ratusan ribu emosi yang sudah di mapping sama saintis itu sekitar 300.000. Yang bisa digambar baru segini. Terima kasih saintis. Jadi ini kepake banget waktu saya masih muda. Beberapa tahun yang lalu. Karena laki-laki ya, agak malas cerita gitu. Gue lagi ngerasain apa sih gitu. Apa namanya, saya lagi ngerasain apa. Bacanya gini, Bu. Jadi dari luar ke dalam. Misalkan saya lagi ngerasa isolated nih. Ternyata saya lagi lonely. Lonely itu masuknya ke sedih gitu. Lagi ya. Bu tolong di-mute-mutein ya, Bu ya. Terus berikutnya misalkan saya ngerasa dikhianati. Saya kecewa, saya marah gitu. Sebenarnya kelihatan sederhana ya, tapi ada beberapa ya. Misalkan ya, nih, saya ngerasa berani nih, saya ngerasa powerful. Ternyata itu masuk kategori happy. Karena jarang ya ada orang courage sama powerful kuat gitu pada saat dia nggak happy gitu. Mungkin dia marah, mungkin tapi powerfulnya tuh lebih ke rage ya, anger gitu. Yang gitu, cara bacanya gitu ya. Nah, yang saya mau maksud adalah tadi ketika kita bikin konten entertain itu tujuannya adalah happy, bikin orang happy. Nah, ternyata happy itu spektrumnya segede gini, Bu. Jadi nggak cuma bikin orang ketawa doang, Bu. Bikin orang ngerasa aroused ya, dia tersipu-sipu gitu ya. Ciki, dia bercanda kecil-kecil gitu, free. Ada versi Indonesia-nya, nanti googling aja ya. Ada gimana caranya kita ngerasa biar dia nggak sukses gitu ya, biar dia berbangga hati ya, dia nggak kecil hati gitu ya. Sebenarnya kita bikin mereka jadi bahagia gitu. Terus bikin orang jadi lebih berani gitu ya, bikin orang jadi lebih kreatif, itu sebenarnya kita bikin apa? Ini lebih gede ya, kenapa nggak dari sini dari tadi? Gitu, Bu. Jadi Ibu kalau mau bikin orang happy itu nggak cuma hahi kok, banyak banget caranya, Bu. Nanti cari aja yang namanya Circle of Faith. Faith itu mah main musik. Circle of Emotion. Tapi Pak, udah Pak, ribet begini-begini nih. Saya pengen bikin ketawa aja. Nih ada hierarkinya. Kebetulan dulu skripsi saya adalah pengaruh humor kepada brand awareness sebuah brand. Jadi teorinya ada ternyata humor. Nah, ibu-ibu itu kemungkinan besar mentoknya di hierarki paling nomor 3 nih. Ada dumb jokes, knock-knock, punch. Sebenarnya mirip sama bapak-bapak juga ya.
impractical, practical, sama bercanda kucing, terus double entendre nih nggak usah. Ini agak mirip sama ini sih. Intinya itu humor-humornya mudah ya, gampang dicerna. Kalau ada yang bilang puncak komedi itu di atas, dia ngomongin paradoks gitu. Kan males ya Bu ya, pengen bercanda mikir dulu. Kita yang di bawah aja dah gitu. Ya, nanti cari namanya hierarchy of humor. Oke. Menghibur contohnya kayak apa? Tanda-tanda Bapak sekarang udah jadi orang ada. Tadi ingat ya, bikin orang jadi ngerasa seneng gitu Bu. Ngerasa, oh ternyata powerful ya. Oh ternyata gue lupa bersyukur, ternyata gue udah jadi orang ada nih gitu. Yang dulunya pengen makan otak-otak takut, sekarang berani gitu ya. Terus cara melawan hantu lokal menggunakan jurus Muay Thai. Ini yang impractical jokes tadi. Menghibur juga bisa dari pengalaman. Jadi saya punya cerita ngajak jogging anak saya ya. Waktu itu masih 5 tahun. Keliling komplek. Saya kentut Bu di jalan Bu. Tanya, Bapak itu apa? Oh, kentut ya? Oh, itu namanya turbona gitu. Semenjak itu dia kalau lari kentut kayaknya makin kenceng. Saya lumayan khawatir tuh di sekolah dia begitu nggak ya. Jadi nilai moralnya adalah jangan bohong sama anak. Berikutnya, karakteristik orang berdasarkan Indomie kuah favoritnya. Ini risetnya dalam juga nih, buat bikin orang ketawa, relate, seru juga ternyata. Banyak effortnya. Tapi ini percaya apa enggak ya Bu ya? Ini banyak di print, ditaruh di warung-warung Indomie. Lucu banget dah, saya dapat DM-nya. Begitu. Kalau dibikin mapping kayak gini, ibaratnya ketika mau milih konten yang inspire, convince, itu lebih arahnya ke closing gitu ya. Ternyata emang ibu sekalian mau jualan di Ibu-Ibu ID, boleh juga gitu. Selama kontennya bagus ya, dan ada manfaatnya buat orang, is oke. Terus ibu mau pengen entertain sama educate, itu lebih ke awareness. Wah ternyata si ibu ini lucu, atau Ibu-Ibu ID ternyata anggotanya baik-baik gitu ya. Emosional ke sini, rasional ke sini. Terlalu teknikal, kita skipin aja. Ini audiensnya Bu, nggak tahu kenapa ini ada laki-laki. Gede lagi, 20%. Ini umurnya segini, 25-34, kebanyakan fokusnya. 18-24 ini calon ibu-ibu ya, adik-adik kita panggilnya. Ini ibu-ibu senior kita panggilnya. Fokusnya di sini nih, dua ini. Lokasinya di mana aja? Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Surabaya. Ini top city-nya ya. Saya ambil city, kalau country pasti Indonesia. Gimana Bu? Kita stop dulu sini ya. Saya baca-bacain pertanyaan dulu ya. Terharu. Apa nih? Tadi Ini itu nggak dapat konteksnya. yang alasan Ibu ID. Oh iya. Terus Intinya tadi gitu. juga ada yang tanya, kalau misalnya kayak review jujur gitu nyebut merek sebutin mereknya boleh nggak? Boleh banget. Harus gitu malah. Jadi kalau di Bapak-Bapak ID, review jujur itu nomor 1, kalau dia sifatnya kayak brand gede, kita harus beli dulu. Intinya sama, itu produk harus kita beli dulu, nggak boleh dikasih. Kita cobain, kalau bagus baru kita bikin kontennya. Karena adabnya takutnya kalau produknya jelek dan kita kita naikin konten kan ngancurin bisnis orang ya, nggak etis kayaknya. Oke, kalau lihat tuh ketika konten review jujur selalu bagus karena itu. Nah, kalau UMKM produknya sebenarnya sama logiknya, dibeli dulu produknya, kalau atau produk sendiri dicobain aja, entah dia produk atau jasa, dia makanan atau barang gitu, dicobain. Kalau oke gitu. Tapi review jujur balik lagi, dia bentuknya kan convince ya, atau nggak di-educate, tapi kayaknya arahnya ke convince. Biasanya gitu, ini beneran bagus nih gitu ya. Itu harus ngasih tahu cover both side gitu. Bagusnya di mana, jeleknya di mana. Itu syaratnya itu. Terharu saya. Gimana sih? Ya maaf ya Bu, banyak yang nangis lagi nih. Untung saya nggak bacanya tadi nih. Kan bisa ke ban tuh ya Pak ya akunnya ya. Maksudnya orangnya tuh bisa ke ban untuk nggak bisa ngasih konten lagi ke kita. Itu alasannya apa aja Pak? Kalau kemarin kan di Bapak-Bapak ID ada ya
Kalau di Ibu-Ibu ID tuh apa aja tuh Pak, kata Ibu siapa tadi? Oke. Bu Putri. Ketentuan ketika dia nggak cuma kontennya ditolak tapi di-ban ya. Itu nomor 1 ini ya yang rusuh ya, provokator gitu dari tulisannya gitu atau apa. Pokoknya kalau dia orangnya kagak asik ya, kalau detailnya nomor 1 konten-kontennya dia tuh ngajak orang untuk membenci sesuatu. Aduh, jangan ke sono arahnya dah gitu. Kalau emang nggak suka sama sesuatu, keep it for yourself aja gitu ya, nggak usah ngajak orang. Terus nomor 2, ngejelek-jelekin sesuatu gitu juga. Terus bentuk kontennya adalah sebuah kemarahan gitu ya. Kalau Ibu marah tentang sesuatu, cari cara aja Bu, gimana caranya marahnya itu menjadi sesuatu hal yang positif. Dan itu kalau misalkan berulang ya, saya ngelihat ada pola dan tim kita ngelihat ada pola nih, kayaknya lebih dari 3 konten dia begini terus, kayaknya mohon maaf banget kita harus ban. Karena kan kita bikin sanctuary ya, kalau ada orang kayak gitu, aduh males banget gitu. Nggak si rasa aman tuh kita. Boleh pilih lebih dari 1, boleh. 1 kategori kan maksudnya. Pak, misal tiap kirim konten boleh beda-beda jenis kontennya, boleh. Pak, dalam 1 slide konten ada minimum atau maksimum jumlah slide nggak? Minimumnya 1, maksimal 10. Tiap jam berapa aja konten tayang. Sebenarnya nggak ada jam khusus ya, karena saya selalu ngelakuin A/B testing, karena di tiap hari di tiap harinya itu beda-beda ya. Kayak hari Senin itu saya biasanya naikin dari jam 7 kalau di bapak-bapak ya. Saya rasa sama aja. Terus kosongnya itu lumayan banyak, nanti ngupload lagi setengah 12, habis itu ngupload lagi jam 2 atau jam 3, berikutnya jam 4-an setengah 5, terus habis Isya, habis itu kalau misalkan ada sisa lagi di jam 9 atau setengah 10. Oke, berikutnya Salatiga hadir. Oh siap. Untuk panggilan audiensnya berarti Bu, untuk ibu-ibu, ya. Font sama ukuran fontnya, takut lupa. Fontnya 36, fontnya belum ada. Ada input dari ibu-ibu ID atau bapak-bapak ID? Enggak, kalau konten kita nggak lulus tayang, kalau ada lewat mana pengasihnya. Nanti bakalan dari sistemnya ya, bentuknya dashboard gitu. Ibu-ibu bakalan kayak Facebook gitu ya, ibu bisa ngelihat message gitu ya situ. Untuk sekarang belum ada. Masih bertiga doang ini kita. Saya, Bu Nino sama istri saya ini. Belum ada programmer, belum ada desainer gitu. Tapi biar inilah, ibarat kata mah jembatan dibakar, kita mulai aja biar biar mulai gitu ya. Sayang soalnya dibengkalai berapa tahun nih. Pak, saya orangnya nggak asik, tolong kasih tips biar kontennya asik, nggak kayak orangnya. Nggak tahu ya, ini kan mungkin penilaian dari sendiri ya. Dan nggak asik itu kayak Tuan Yayat kan orangnya nggak asik ya, tapi kontennya bagus-bagus aja tuh. Intinya nggak asik itu adalah sifat ibu kan ya, tapi mungkin ibu punya value, punya hal yang bisa dibagikan, itu kan bisa lepas dari entitas ibu ya, dan cara ibu nyampein itu juga pengaruh sih. Untuk tahu informasi konten lulus atau tidaknya diakses lewat mana, kalau untuk sementara nanti ada dikirim lewat ada Google Docs, ntar dulu deh. Sebenarnya cuma satu arah doang nanti, karena masih bentuknya Google Docs ya untuk 1 bulan ini. Itu ibu bisa ngelihatnya, ibu kontennya tayang apa enggak, itu doang. Untuk sementara ini ibu ya, izinin saya nyari programmer dulu nanti tuh. Submitnya mulai tanggal berapa? Nih malam ini nih, Januari tanggal 9. Oke ya, kita lanjut ke materinya. Trik nulis konten, biar orang mau ngeklik dan engage. Pertama sebenarnya bukan ini dulu ya, biar lolos dulu dah. Habis itu orang mau ngeklik, lihat, dan engage. Nomor 1, cari konten yang emang benar-benar dibutuhin dan disukain sama ibu-ibu. Tadi kan udah saya kasih tahu ya, umurnya berapa, tinggalnya di mana. Iya itu dulu. Terus dan ibu-ibu jangan khawatir, ini bukan workshop yang pertama dan terakhir. Pinginnya sih rutin 2 minggu sekali ya, biar update informasi. Nanti siapa tahu, Bu, saya butuh konten iklan nih Bu, siapa yang mau bikin, nanti saya umumin juga di sana gitu ya. Bu, saya kekurangan konten ini Bu, rekomendasi produk gitu ya, kayak gitu. Nanti mungkin kedepannya ada grup bentuknya chat gitu ya,
Nggak tahu juga, nanti saya butuh masukan juga ya. Berikutnya cari tema yang lagi trending. Konten trending itu selalu ngasih traksinya lebih gede pasti. Barang siapa yang bisa ada yang terjadi langsung buat gitu ya dan submit, itu biasanya sih langsung tayang ketika angle-nya memang bagus ya. Oke, sekarang isinya ya. Ini yang saya tekanin ya, judulnya jangan biasa aja. Jangan, misalkan trik agar anak mau makan. Kalau googling kayaknya gampang tuh ya, banyak banget tuh. Jadi cari tahu aja ya. Misalkan spesifikin lagi ya. Kita latihan aja sekalian ya. Udah jam 9, saya ngebut deh. Ayo Bu, kita latihan aja sekalian ya. Misalkan mau bikin konten apa Bu? Biasanya tuh proses saya bikin konten tuh dimulai dari menentukan redaksional dulu, tema atau konsep gitu ya. Tema besar dulu nih. Habis itu saya kedalamin lagi. Biasanya kalau meeting itu bilangnya itu ngasih trigger. Pada bisa open mic. Atau nggak bisa. Saya ngomong sendiri mulu di. Bisa, Pak. Nah, ibu-ibu butuh apa? Lempar deh. Mulai dari situ dulu aja. Bu, butuh apa, Bu? Butuh pupuk. Menghibur, Pak. Butuh uang ya, Pak. Butuh me time, Pak. Apa? Time. Butuh time. Me time. Kopi, Pak. Time. Wah, menarik nih. Saya jadi belajar. Me time itu apa sih definisinya? Waktu untuk merasakan kembali diri sendiri. Waktu Waduh, untuk santai. Outputnya santai apa? deh. Oke. Outputnya apa, Bu? Misalkan me time, outputnya tuh setelah dapat me time, itu yang Ibu rasakan apa? Biar sih, moodnya naik lagi, recharge, terus kayak siap lagi buat ke keluarga. Ya nggak sih? Oh gitu. Betul. Waras ya, balik lagi ya? Iya, waras. Oke. Waktu buat ngumpulin energi lagi, Pak. Oke, paham. Berikutnya pertanyaannya, minimal berapa jam, berapa menit, atau berapa hari gitu ya? Satuan 2 waktu. jam. 2 jam. 2 jam ideal kan ya, biasanya. 2 jam biasanya. 2 jam ya. Oke, nice. Bisa nggak, Bu? Misalkan saya bikin kontennya gini, Bu. Cara me time di bawah 1 jam, tapi Ibu bisa recharge lagi. Iya. Jadi kemampuan yang Ibu tawarkan adalah kontennya convince ya. Ternyata dengan waktu 1 jam itu Ibu tuh bisa dapetin me time yang berkualitas. WC bisa digedor ya kalau punya balita ya. Terus simpel ke WC mandi gitu kan. Ini dulu ya. Apalagi kalau toddlernya masih 3 tahun ke bawah tuh kan nggak bisa lama-lama. Iya. Oke, dari situ ya Bu ya. Kita latihan judul dulu ya. Baca buku 30 menit tanpa gangguan. Bisa juga tuh, tapi baca buku biasanya nggak mungkin 30 menit kalau yang suka ya. Makan sih, Pak. Ke Alfa beli es krim. Udah. Wah, bagus banget tuh Buruna tuh. Tahu kan kenapa saya minta skuter buat ke Ava gitu. Misal, Pak. Wah, Iya, Pak. jangan di tempat ramai gini dong, sayang. Oke, jadi kita perhatiin nggak tadi cara berpikir saya itu. Pertama, cari yang sifatnya apa yang orang butuh, ibu-ibu butuhkan. Itu dalamin lagi, me time. Me time itu kan selalu pertanyaannya ya, namanya proses itu namanya kritik thinking. Selalu bertanya pakai metodenya 5W1H. Tadi makanya satuan waktunya berapa, how much gitu kan. Terus sebenarnya yang paling butuh, misalkan pertanyaan didalamin lagi ya, siapa sih yang paling butuh me time? Ibu-ibu jenis apa yang butuh me time? Atau tanda-tandanya? Iya, tanda-tandanya. Iya, tanda-tandanya apa nih ibu butuh me time?
Ibu ada indikatornya nggak? Udah marah-marah, Pak. Wah bagus tuh. Apalagi Uring-uringan sendiri nggak sih? Ngambek. Ngedumel. bagus, Curhat bagus, banget ini bagus. jadi Pak. Wah, aku jadi belajar nih sayang. Oke, Pak, Ibu pendek. Suami jangan main HP mulu, Pak. Nah, jadi bete deh. Gimana nih pekerjaan saya sayang? Aku Kerjaannya Suami jangan main HP mulu, Pak. Aduh, pusing, Pak. jadi reok. Oke, dari satu tema me time bisa jadi 2 tuh. Gimana caranya bisa 1 jam bisa me time dan itu kualitasnya bagus. Nanti tinggal di refresh aja kalimatnya ya judulnya. Nomor 2, tanda-tanda ibu sebenarnya butuh me time. Apalagi tuh banyak tuh, ya kan? Yang pertama tuh how, gimana caranya 1 jam bisa. Nomor 2, who, tanda-tandanya tuh what kan ya. Apalagi tuh me time. Ada mungkin ya, ini yang agak lumayan harsh gitu ya, agak kasar nih. Ibu sebenarnya me time apa emang ibu lagi mager aja nih gitu? Oh ya, bisa. Kalau kemarin soalnya ada pembelajarannya di bapak-bapak, jangan-jangan bapak bukan burnout, tapi bapak emang lagi jangan-jangan bapak bukan pemalas, tapi bapak lagi burnout aja. Nah ini dibalik gitu. Jangan-jangan me time ini ibu sebenarnya alasan ibu untuk titik-titik juga bisa tuh. Gitu. Emang butuh proses kayak gini yang agak butuh latihan lama sih. Oke, kasih trigger saya lagi dah. Ibu-ibu tuh butuh apa lagi, Bu? Butuh duit? Identitas, Pak. Identitas. Identitas. Maksudnya gimana tuh? butuh liburan, Pak. Liburan. Biasanya kalau udah lama ngurusin rumah tangga kayak merasa bukan siapa-siapa gitu, nggak punya hobi, nggak punya Oh iya, betul tuh, karir Pak. gitu. Benar. Itu ya. Oke, dari situ ekspektasinya apa, Bu Sarah? Pengen punya sesuatu yang bisa dilakuin yang kalau orang nanya kesibukannya apa nih gitu bisa jawab gitu, Pak. Oh, Selain ngurus rumah. ya, Bu ya. Identitas, aktualisasi, apresiasi ya, Bu ya. Oke, paham. Yang di bayangan ibu-ibu di sini ketika mendengar aktualisasi, identitas, dan apresiasi, ibu pengen ngelakuin apa? Kerja lagi, mungkin. Apa lagi, Bu? Hobi. Punya hobi. Hobi, nice. Apa lagi? Pengen sesuatu yang bisa diakuin sama orang. Kayak, ibu rumah tangga, tapi ternyata bisa menghasilkan juga ya. Kayak gitulah, Pak. Oh, I see. Pengen dikenal bukan cuman sebagai ibunya siapa atau istrinya siapa, Pak. Oh, iya betul. Independen. Ya, sebagai diri sendiri. Nah, iya betul. Oke, paham. Ketahuan skillnya gitu, Pak. Apa? Oke. Bagus ya. Bagus banget ini. Saya jadi yang belajar nih malam ini. Oke, dari situ. Apa saya? Makasih ya. Jadi dari situ bisa kita lihat jadi apa ya? Itu kan sebuah ekspektasi berarti ya. Ekspektasi gimana caranya apa ya? Yang ini saya belum ngerti lagi nih. Karena outputnya identitas itu sebuah hal yang abstrak ya. Identitas ibu pengen dipanggilnya apa misalkan? Itu dulu deh. Ibu pengen dilabelin apa? Bukan pengen dilabelin sih, Pak. Mungkin pengen punya kegiatan yang bisa diceritain ke orang lain gitu, tapi di luar hal-hal yang berhubungan sama rumah tangga. Iya sih, boleh nggak saya sederhanain, Bu? Ibu pengen hidupnya lebih menarik. Gimana, Pak? Ibu tuh ekspektasinya ibu pengen hidupnya lebih menarik, lebih excited gitu. Iya, nggak monoton gitu loh. Tiap hari itu aja. Oh, I see.
pengen hidupnya seru, banyak yang diceritain. Wah, susah banget jadi perempuan ternyata. Aduh, pengen seru, pengen banyak yang diceritain. Itu kan berarti experience ya. Oh, berarti gini, obstacle-nya apa sih, Bu? Tanggung Biasanya jawab ya? sih, iya tanggung jawab Pak. Biasanya kayak kita misalnya pengen kayak saya deh, misalnya saya pengen kayak workoutnya di luar gitu. Terus nah itu biasanya adanya jamnya malam gitu. Nah saya ada tanggung jawab tuh buat misalnya tidurin anak saya dulu. Nah kadang-kadang tuh anak-anak tuh cuma maunya tidurnya sama ibunya doang, atau misalnya maunya sama sama ngapainnya sama ibunya doang gitu. Nah kadang-kadang tuh bapak-bapak usaha gitu, maksudnya kayak coba mendekat sama anaknya gitu, jangan kayak misalnya sekali 2 kali nyoba terus langsung nyerah gitu Pak. Sebenarnya kayak gimana ya Pak, kayak jengah aja gitu, kayak kayak kita tuh ya udah deh, ya udah emang kayak jadi kayak merasa ya udah deh emang ini tanggung jawab seorang ibu. Padahal kalau dipikir-pikir kan sebenarnya menikah itu kan berdua gitu ya, ini anak juga anak berdua, tapi jadi kayak lebih merasa ya ini kalau anak ya lebih ke tanggung jawab ibu gitu sih Pak. Iya, pengen workout. Yang ini agak sulit ya. Saya masih buat saya ini masih tangled ya. Kalau mungkin kayak gini sih Pak, kalau laki-laki atau suami itu misalnya Bapak nih, Pak James bisa keluar sebagai Pak James, tapi kalau Bu Jessica misalnya punya ikatan sebagai istrinya Pak James atau ibunya si ini. Sementara sebagai perempuan kita pengen dikenal sebagai ya Bu Jessica gitu, terlepas dari suaminya Pak James dan ibunya anak-anak. Nah, tapi karena ada tanggung jawab itu, jadi untuk keluar sebagai diri sendiri itu lebih sulit. Jadi mungkin di hambatannya itu menurut saya yang pertama aktualisasi diri, dan yang kedua adalah penerimaan bahwa memang hidup itu ada masanya kita perlu berdamai dengan titel saat ini, kayak gitu sih. Kayak kita tidak kehilangan arti sebagai diri sendiri meskipun kita adalah istri atau ibu dari seseorang, kayak gitu. Dan itu pasti dialami sama semua ibu-ibu sih, fase untuk menerima diri sendiri itu. Gitu ya. Kayak gitu. Susah banget ya. Iya, cuma ini kayak maunya nggak ada waktunya Pak. Iya, kayak banyak betul. dimensinya tuh emang luas banget untuk topik yang ini sih Pak. Jadi bisa diambil dari banyak sudut. Gitu. Pertanyaannya, ketika dia yang nge-labelin dia sebagai dia adalah James, itu kan society ya. Iya betul. Ya, itu kan, dan itu di luar kontrol kita. ya, sementara kita mau hal itu ya. Jadi kalau saya lihat, kalau misalkan disederhanakan, kayaknya ketika orang look up ke kita, ketika kita punya value, dan nggak tahu kenapa ya, itu kayaknya bisa dipelajari di internet ya, skill-skill apapun itu gitu. Mau dia di luar dari kayak bukan stigma, kayak mandatory skill ibu-ibu gitu kan, udah banyak ya, tapi kan itu nggak menarik ya, mungkin ya. Intinya kalau saya ngeliat ya, setelah udah umur segini ini 17 tahun, jadi saya ngeliat sebenarnya nggak tahu, ini saya pribadi ya, dan bisa ini nggak absolut. Satu-satunya yang bikin saya bahagia sekarang adalah belajar sih, dan itu bisa saya dapetin dari internet. Tapi saya nggak tahu ya ekspektasinya kan kayak gimana. Nah, misalkan balik lagi ke belajar bikin title ya, dari situ mungkin arahnya itu pengen apresiasi. Susah banget lagi yang ini. Enak lagunya. Oh, mungkin gini. 5 skill yang ternyata bisa bikin ibu
Apa Bu yang Ibu pengen rasain, Bu? Tiba-tiba Bahasa sibuk. kerennya mah sekarang berdaya gitu Pak. Biasanya orang-orang yang Oh nyebutnya. gitu. Nggak bosen tuh. Itu kayak kerjaan pemerintah ya, empowering, berdaya gitu. Tapi nggak tahu ya kan, saya lagi-lagi ya, benar juga ya. Berarti kali, Pak. Bagus banget tuh Bu, berarti. Fitis. Apa? Kalau langsung nggak pede sendiri baru ngomong benar. Berarti ya, meaning. Bu, boleh nggak yang ini saya pikirin dulu? Bu, ini susah banget tau Bu. Karena terlalu luas ya. Oke, kita biar hemat waktu, kita cari trigger satu lagi deh. Yang lebih dalam gitu. Ada nggak Bu? Ibu-ibu tuh biasanya pusing Pak, disuruh masak tiap hari. Nah, itu ide untuk makanan tiap hari itu penting Pak. Oke. Kira-kira Ibu kan semuanya udah ada di YouTube ya, sama di Google ya. Yang ibaratnya nih ketika Ibu Yang lebih spesifik Pak, saya kan juga bikin konten tuh di Instagram saya. Itu yang paling banyak dicari sama orang ketika saya bikin masakan yang bisa dimasak dalam 30 menit. Sekaligus itu udah beres dari preparing, cuci peralatan masaknya sampai tersedia masakannya, plus isinya tuh harus ada daging, sayuran lengkap di satu masakan. Oh, keren banget Bu. Karena ini ya waktu ya. Iya, soalnya kan ini kan saya ibu bekerja gitu ya. Pagi-pagi udah mesti siapin masakan kan buat satu keluarga. Nah, pokoknya kan waktunya mesti buru-buru tuh. Jadi itu saya kadang suka bikin konten itu. Itu saya terapin sendiri. Jadi dari pertama kali kupas bawang istilahnya sampai selesai nyuci pancinya itu harus 30 menit. Keren banget. 30 menit itu mah cepet banget ya. Keren. Wah, bener nih Bu Rizky Mirta tuh ya, apa namanya? Konten-konten yang satset ya. Bener. Manajemen waktu atau enggak melakukan sesuatu dengan dengan konsumsi waktu yang lebih sedikit gitu-gitu ya. Nice. Misalkan kita bikin yang masak ya. Kira-kira apa tuh Bu? Ibu-ibu sukanya satu konten satu masakan atau satu konten lebih dari satu masakan? Satu masakan aja, Pak. Kalau kebanyakan biasanya berakhir cuma di save. Apalagi nyulit kayak gini nih. Malah Nggak bingung. paham lah masak-masak gitu. Oke. Siap. Pertanyaannya nih Bu, satu lagi ya. Pengen nguji argumennya sendiri nih saya. Dari 100 video masakan yang Ibu tonton, yang Ibu coba masak tuh berapa? Biasanya yang paling gampang didapetin bahannya. Betul. Dan yang paling cepat. Sama cepat. Dan yang bahannya murah nggak sih? Iya, Bener, betul. murah meriah, cepet dilakuin, nggak susah gitu. Kan kita kan bukan mau jadi chef gitu ya. Pokoknya ada masakan, ada makanan terhindar gitu. Udah. Bagus banget ya. Jadi kalau saya ambil kesimpulan secara cepat, ada 2 jenis konten makanan ya Bu ya. Selain yang makan ya, kita ngomongin yang masak. Nomor 1 yang emang bener bisa dilakukan, yang satu lagi tuh buat hiburan ya Bu ya. Iya, betul. Apalagi susah-susah dah itu. Cuma ditengok doang. Iya, buat teman makan Indomie ya ditonton gitu. Iya, betul. Oke, paham. Nah, ibu-ibu suka yang mana? Ya, yang lebih kepake, Pak, buat sehari-hari. Oke. Minimal ada ilmu baru ya, nggak secara keseluruhan dicoba. Minimal emang outputnya nggak mesti dicobain lah ya, tapi buat keilmuan. Mungkin dimasaknya nggak hari ini atau besok, mungkin sebulan lagi. Ya, oke. Intinya ilmu terapan ya. Saya kagak masak cuman gitu-gitu aja lagi. Apa ya Bu? Misalkan ada contoh judul nggak Bu? Bu Kris. Bagus banget tadi Bu Kris. Apa ya? Yang saya bikin sih pokoknya adanya ya kombinasi itu sayuran sama daging. Saya kan punya nama IG itu Mama Sapi. Jadi saya selalu bikin tumis sapi ala Mama Sapi atau tumis apa ala Mama Sapi gitu. Oh, gitu. Tapi itu semuanya pakai hashtagnya 30 menit bisa. Oh iya. Kayaknya
kalau saya lebih senangnya 30 menitnya saya taruh di judul sih. Iya benar. Itu Iya. di awalnya sih, di awal captionnya tuh selalu itu 30 menit bisa. Iya kayak gitu ya. Antara 30 menit atau budget 30.000 kayak gitu Pak mungkin. Angka Iya ya. benar-benar. Angka ya, benar-benar. Antara Good anggaran idea itu, good idea, betul. 30 under 30. Beda dong. Oke, nice. Satu lagi deh Bu, seru juga ya. Bu, keberatan nggak Bu selama saya belum dapat co-founder ya? Saya masih ikut terlibat untuk ngurusin ini nggak apa-apa ya? Atau Pak, udah jangan recok, udah biar ibu-ibu aja gitu. Saya juga open aja sih. Nggak apa-apa sih Pak, Nggak aman. apa-apa sih, Pak. Iya, Nggak sama apa-apa. teman. Iya, nanti saya lepas kok pelan-pelan. Oke, satu lagi Bu, ya latihannya Bu. Pak, bahas yang ibu-ibu pekerja juga, Pak. Iya dong. Kita kadang kan ibu-ibu yang bekerja, ibu-ibu yang sekedar keluar main, itu masih sering dicapnya tuh kayak salah gitu sama beberapa orang. Kita kayak, kok lebih milih kerja daripada ngurusin suami sama anak di rumah, kok lebih milih keluar main daripada ngurusin anak sama suami di rumah, yang kayak gitu-gitu sih. Sama jadi kayak bahan adu nasib ya Bu ya? Iya. Padahal Oke. berbeda sama. Dari situ apa yang ibu butuh Bu? Yang ibaratnya ibu dikuatkan atau ibu, wah ini kayaknya yang gue pilih bener nih gitu. Atau ibu butuh apa dari kondisi ibu sekarang? Pembenaran sih, kalau kita kerja itu bukan lari dari tanggung jawab, tapi justru mau membantu. Jadi lebih ke apa ya, banyak pandangan mungkin orang yang memilih di rumah kalau bekerja tuh ya rumah tangga jadi terbengkalai gitu, padahal enggak gitu, semuanya bisa balance. Mungkin bisa begini ya, tajuknya ya, judulnya adalah 5 alasan atau angka depannya gitu ya, beberapa alasan ibu nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa sih ya sebenarnya. Diksinya apa lebih tepatnya? Ada 2 kondisi ya, ketika ibu harus kerja, ibu bisa milih bisa kerja apa enggak, atau ibu emang pengen ini, cuman 2 berarti ya. Ibu harus ada apa namanya? Ada kewajiban, ada bukan kewajiban, ada tekanan, ada apa sih namanya? Ada rasa pengen kontribusi atau itu sifat, kalau kontribusi kan bisa milih ya. Ibu harus bekerja, mungkin ya kita pilih itu dulu deh. Terus nomor 2, ibu apa namanya, mau di rumah aja nih. Kita arahnya ke sana dulu deh yang ibu apa namanya, beberapa alasan ibu kayaknya sebaiknya harus bekerja. Misalkan gitu. Misalkan nomor 1 apa? Ketika kondisi keuangan ya. Ya sekolah mahal. Iya. Tabung buat nambahin tabungan sekolah gitu, buat nambahin bayar cicilan. Iya, kalau misalkan kita arahnya nggak apa namanya, nggak normatif gitu ya, nggak terlalu biasa. Ini kan pembelajaran saya dari baca-bacain DM ya, karena saya punya SOP jam 12 malam tuh DM yang request tuh harus 0 gitu ya. Jadi saya baca-bacain satu-satu, salah satunya adalah bayarin utang orang tua. Itu 1. Jadi dia nggak pengen, ini Pak yang banyak cerita juga ibu-ibu ya. Ketika orang tuanya punya utang dan dia nggak pengen ngebebanin suaminya, jadi dia gajinya tuh mayoritas buat bayarin utang orang tua. Sandwich ya Pak, sandwich generation ya Pak. Iya, kalau sandwich kan nggak berdaya orang tuanya. Kalau ini yang utang Bu yang banyak banget. Oh. Mungkin bapaknya ditipu atau biasanya sih kasusnya gitu ya. Oke, latihan lagi ya. Kita normatifnya udah tuh. Kapan saatnya ibu bekerja gitu misalkan. Waktu yang tepat ibu balik lagi kerja, itu bisa nomor 2. Ketika ibu punya kebebasan memilih
bekerja atau di rumah, pertimbangannya apa aja? Misalkan balik ke ibu bekerja. Ini nih yang saya seru nih. 10 alasan ibu nggak usah ngerasa bersalah ketika ibu bekerja. Mantep, Pak, mantep. Nah, cakep itu, Pak. Terima kasih, Bu. Kayak gitu-gitu ya? Iya, iya, iya. Oh, baru paham saya nih. Nanti sabar sama saya aja ya. Saya masih belajar nih. Jadi sebenarnya taking side ya, Bu ya. Apa? Pengen Iya, kayak ada temennya yang Oh, membela gitu. iya, paham. Betul. Oke. Misalkan, Bu, kalau ibu emang pengen balik kerja aja, Bu. Ketika tuh ada berapa poin tuh. Kayak gitu ya. Oh, paham. Ditemenin tuh apalagi sih? Misalkan kontennya, bentuknya humor ya, Bu ya. Kalau konsepnya temenin. Anggota EFSA ya, ini balik lagi ya, angkatan saya ya. Yang paling nggak terkenal siapa, Bu? Ken. Yanzu yang jadi Simon ya? Iya. Nanti bentukannya siapa di sini yang ngefans sama Ken gitu misalkan. Jadi dia nyari minoritas, tapi kalau di ini tuh banyak tuh. Kayak gitu. Kayak bentuknya kayak konten bapak-bapak ID yang protes tuh. Anggota FC yang paling ganteng adalah Ken. Siapa yang nggak setuju maju atu-atu gitu kan, seru juga tuh. Maksudnya bercandanya masih asik gitu. Ditemenin ibu-ibu bekerja. Biasanya konten relate tuh. Kayaknya kalau ibu bekerja itu karena kita pengen jadi sanctuary, kayaknya banyakannya konten relate ya, konten humor, konten convince menurut saya. Yang apa yang orang pikirin, apa yang sebenarnya terjadi, disordered gitu-gitu kayaknya ya, Bu ya, kalau konten ibu bekerja. Coba kita latihan satu kali lagi, Bu, yang untuk ibu bekerja. Bagi trigger dong, Bu. Dilema ini Pak, biasanya kalau kerja itu kita bingung antara nitipin anak tuh apakah kita pakai pembantu, apakah kita ke daycare, yang kayak gitu-gitu sih. Itu ada plus minusnya dari dua sisi itu. Atau Apakah titip dititip ke nenek mertua, ya, mertua iya, ya. sama keluarga, betul kayak gitu. Itu Iya. gitu sih. Iya. Itu biasanya gimana solusinya? Solusinya sih daycare atau mertua sih. Soalnya kalau pakai pembantu, misalkan suster atau pembantu di rumah, kalau tiba-tiba dia pulang, dia mudik, berantakan dah tuh hari. Oke. Itu juga sempat kepikiran sih, ada 2 turunan bisnis dari ibu-ibu nanti ya, yayasan untuk IRT sama daycare sih itu. Nanti rencananya sih bakalan crowdsourcing juga buat ibu-ibu di sini gitu. Seru juga tuh. Cara milih daycare bisa tuh, Bu. Indikator daycare yang yang bagus. Indikator daycare-nya terpercaya gitu ya. Daycare tuh ada ini nggak sih, Bu? Ada CCTV? Biasanya Nggak semua sih Pak. Ada biasanya sih, tapi nggak semua ya. Iya, nggak semua. Oke, misalkan terakhir ya, indikatornya apa kalau daycare itu bagus dan kayaknya saya percaya nih untuk ninggalin anak saya di sana. Kalau dari saya biasanya satu caretaker misalnya cuma pegang 3 anak gitu. Jadi rasio pengasuh dengan anak yang dihandle itu nggak terlalu banyak. Oh, bagus tuh. Terus? Kebersihan Lalu, tempat sih. betul. Kayak kasurnya tuh sendiri-sendiri gitu loh Pak. Yang kecil-kecil kan ada tuh. Nggak digabung barengan. Oke. Itu berapa, Bu, biasanya, Bu? Di tempat anak saya 1,5 Pak sebulan. Oke, itu. Tapi nggak ada CCTV sayangnya itu. Oke, itu mahal atau murah? Murah Pak.
Oke. Biasanya yang mahal tuh Biasanya 3 jutaan. 3 jutaan. double ya. Oke. Di Sidoarjo 1,5. Oke. Siap. Udah kebayang ya. Emang dari sini malah kayaknya saya yang lebih banyak belajar dibanding ibu-ibu hari ini sih. Susah ya, asli. Sabar ya Bu ya. Kita balik lagi ke materinya terakhir. Semangat, Pak. Ya. Nanti Ibu pilih thumbnailnya yang catchy ya Bu ya. Karena kalau dipikir logiknya tuh ketika Ibu lihat konten Instagram, itu selain tulisan, gambar yang pertama yang dilihat. Karena secara rasio itu yang paling gede. Kalau Ibu milih YouTube, pasti thumbnailnya yang Ibu lihat dulu, baru judul kan ya. Logiknya gitu, Bu. Jadi thumbnail tuh ngaruh banget sama mood gitu ya. Karena kalau Ibu perhatiin, kalau di bapak-bapak ya, gambarnya tuh pasti saya pilih ini tuh lumayan lama tuh. Bisa sejam sendiri buat milih thumbnail. Serius itu. Terus jangan bertele-tele, Bu. Berkaca aja sama kebiasaan Ibu membaca ya. Nggak suka kan ya waktunya dibuang-buang cuman pengulangan cut the chest gitu, udah ngomong langsung aja apa sih. Nah harapannya kayak gitu, tapi jangan yang sifatnya kayak pointer doang aja gitu ya, not gitu, ada isinya sedikit aja gitu, jangan bertele-tele. Yang terakhir Bu, jadi diri sendiri Bu gitu. Everybody is taken soalnya. Ini Ibu yang saya tawarkan ya Bu ya, balik lagi. Yang saya tawarkan adalah tempat gimana caranya Ibu bisa bertumbuh dan berkembang. Karena saya yakin belajar dari Jordan Peterson ya, dia profesor psikologi, skill manusia yang paling berbahaya ya, quote and quote, adalah dia bisa berpikir, dia bisa menulis, dan dia bisa ngomong. Gimana caranya bisa unlock semua 3 skill ini adalah mulai dengan menulis. Karena dengan menulis, mau nggak mau Ibu mikir. Dengan Ibu kebiasaan nulis, jadi pasti mikir tuh. Ngomong pasti jadi lancar. Nah, yang saya tawarkan di sini adalah, Bu, nih tempat Bu, pakai aja Bu, nih. Saya buatin, Ibu pakai. Ayo Bu, bertumbuh dan berkembang bareng-bareng. Ini saya kasih duit dah sekalian dah. Gitu lagi. Kan asik ya. Gitu. Jadi, ekspektasinya kayak gitu. Nanti pasti di perjalanannya banyak kurangnya kami Bu gitu ya, kayak misalkan administrasi atau kayak nanti itu disclaimer-nya ya mohon maklum aja ya, karena kita ngelakuin ini masih bootstrap, masih dana sendiri, memang kita juga nggak buka investment dulu. Mungkin kedepannya kita mau ngapa-ngapain pasti dengan bukan persetujuan ya, kita brainstorming dulu ya, nggak semua ibu-ibu ya, beberapa yang kayaknya bisa kita minta pendapatnya gitu. Kayak gitu Bu, takutnya sudah terlalu malam ya. Intinya mulai per malam ini Ibu udah bisa bikin konten. Izinkan besok saya bikin linknya, saya taruh di profile, Ibu udah bisa upload konten di sana. Submit, sorry. Gitu. Silakan Bu. Kalau ada yang mau tanya atau kita sudahi saja, terserah ya. Saya sembari baca-baca chat. Mungkin salah satu kontennya bisa jenis menginspirasi. Bagus banget nih. Lebih topik yang relate sama keseharian ibu-ibu. Merasa nggak sendiri. Bagus. 5 cara bikin ibu lebih hidup. Bagus-bagus ini Bu. Kayaknya nggak usah diajarin lagi dah ya. Bagus-bagus ini. Oh yang ibu yang masak bagus banget. Bener. Nggak hobi masak. Sat-sat. Izin live duluan. Ya silakan. Oke. Udah aman. Nanti juga ada rekamannya kayak Bu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan malam ini banyak yang Ibu pahami, mengerti, dan ekspektasinya ibu-ibu bisa mulai nulis. Nggak usah lihat angkanya Bu, yang penting ini sebenarnya kesempatan Ibu untuk belajar ya, kayak gitu. Baik Bu, silakan saya kembalikan ke moderator. Udah malam ya. Seru banget ya Pak ya. Ternyata saya yang ibu-ibu aja bacanya kayak, oh ternyata banyak ya gitu. Banyak keresahan ibu-ibu yang pengen ngerasa waras gitu dari sisi ibu yang bekerja atau ibu yang di rumah aja gitu. Itu tadi ada yang nanya kan Pak. Nanti DM saya aja Bu. Nanti saya jelasin.
Masih ada pertanyaan lagi nggak buat Pak James nih, mumpung masih ada 5 menit. 5 menit ya, Pak? Kok Masih di suaranya? mute. Maaf. Kirain suaranya hilang. Semoga nanti banyak konten yang menghibur juga. Ya, ini Bu Runa lucu banget, Bu. Asli dah, sama Bu Nino juga lucu tuh. Tapi nggak tahu dia Bu Nino bikin apa kagak. Bu Nino perlu bikin tebakan parah banget ya. Oke lah. Kita sudahi aja yuk. Guys, Ya. udah malam. Ya, terima Makasih ya, Ibu. Pak James. Ya, Pak James juga. Terima kasih banyak Pak James, Ibu-ibu. Ya, terima kasih Pak James dan ibu-ibu semua. Nanti kita lanjut. Kalau ada pertanyaan bisa DM ya ibu-ibu ya. Ya. Gak apa-apa ya, saya nyempil-nyempil ya nanti ya. Ya. Siap. Kayak pamit ya. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Dadah, Semangat Bu. muridnya, semangat bertumbuh dan berkembang. Yel-yelnya apa nih? James ganteng. Enggak dong. Oh, enggak ya, Bang. Gak ada yang mau. Kamu deh aja sendiri boleh. James. Enggak ada gantengnya James. Oke deh. Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you, ibu-ibu. Malam.